Halo, saya Boy dan selamat datang kembali di Viberstalk. Sebelum kita mulai, kayaknya saya perlu sedikit pengakuan dosa ya. Beberapa hari yang lalu, hampir sekitar 10-14 hari yang lalu, ownernya dari Nuspera Store mengontak saya dan menawarkan apa saya mau bersedia untuk mereview .shell versi kedua. Saat itu saya terus kemudian ingat, saya kan punya .shell V1 itu ya, dan saya cari di YouTube Studio reviewnya. Ternyata saya lupa bahwa saya belum pernah melakukan review tentang .shell RBA versi yang awal kemarin. Ya, itu jadi apa ya, kayak hutang saya. Tapi untungnya kali ini .shell V2 membawa satu wajah yang tidak terlalu baru. Jadi ini adalah sebenarnya adalah sebuah evolusi, bukan revolusi, dari .v1 yang kemudian di-upgrade, disempurnakan, tapi tidak dirubah sepenuhnya menuju ke .v2. Jadi ya ada perubahan beberapa, tapi tidak terlalu mendalam banget. So hari ini kita mau bikin satu buah video yang kurang lebih mungkin membandingkan seperti apa yang V1 dan kemudian sekarang ada V2-nya. Kita pengen lihat juga seperti apa upgrade atau evolusinya. Langsung aja yuk kita cek jarak dekatnya. Ini adalah Atmizu .shell V2. Seperti apa dia? Let's check it out. YouTube melarang segala bentuk jual beli mengenai vape, dan pelanggaran terhadap hal tersebut bisa berakibat kepada di-ban-nya channel ini. Jadi mulai sekarang stop menanyakan tentang link pembelian, toko mana yang jual, bisa dibeli di mana, bagaimana cara membeli, atau bahkan berapa harganya. Jika Anda tertarik terhadap sebuah produk dan ingin mengetahui lebih banyak tentang produk tersebut, silahkan temukan saya di sosial media lain seperti misalnya Instagram. Saya dengan senang hati akan menjawab semua pertanyaan Anda di sana, bukan di sini. Dan segala komentar yang berisi tentang pertanyaan yang berhubungan dengan jual beli produk otomatis akan saya hapus demi keamanan channel ini. Terima kasih. Yuk sekarang kita kembali lagi ke reviewnya. Yang ada di hadapan saya saat ini adalah kemasan packagingnya dari .shell V2 by Atmizu. Oke, sebelumnya di .shell V1 kemasannya sebenarnya sama persis, saya juga punya di .shell V1 gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sana .shell SS DS21650 itu adalah yang produksi 30 bulan 3 2023. Ini adalah versi yang pertamanya dia. Oke, saya minggirkan dulu, nanti kita akan lihat detailingnya juga. Tapi kita mau lihat sekilas dulu bahwa di sini .shell 2 SS DS2313 ini nomor seri yang saya punya. Kemudian produksinya adalah di tanggal 25 bulan 10 tahun 2025. Ini versi yang terbaru dan konon versi ini mempertahankan karakter utama dari rasa yang dibawa oleh pendahulunya dengan penyempurnaan pada estetika dan performanya, sekaligus sebagai penutup. Konon kabarnya bahwa .shell V2 ini adalah seri penutup, nantinya tidak akan ada .shell V3. Jadi ya, ini sekali lagi penyempurnaan sebagai evolusi, bukan revolusi. Di bagian belakang sekilas saja, saya nggak boleh kasih lihat lama-lama karena aturan dari YouTube. Kemudian Atmizu by Atmizun sebelah situ, dan sebelah sini seperti itu. Saya mau keluarkan dulu, ini adalah disorong, diselorok seperti itu ke samping, dan ya ini sama sekali persis dengan yang V1. Oke, kita buka aja. Mungkin buat sebagian teman-teman sudah pernah lihat ya, mungkin reviewer lain, influencer lain juga udah pernah review tentang .shell V1. Dan kita mau fokusnya utama ke V2 aja. Saya mungkin akan sedikit-sedikit kasih lihat yang V1 perbandingannya dengan V2 kalau memang perlu. Tapi kita fokusnya utama di V2-nya. Ini adalah satu buah kartu garansi yang ya khas sekali by Atmizu. Ada nomor seri di bagian sini sama seperti di bagian luarnya tadi. Ini plug dengan yang di bagian ini ya, yang di bagian kemasan shell luarnya. Persis segala nomor serinya juga ada. Semua harusnya serupa, kalau beda berarti itu clone mungkin atau ya apapun bisa gitu ya. .shell V2, .shell 2 ini yang saya punya, dan kemudian user manual Anda bisa scan dan QR supportnya bisa di sana juga by HP Anda. Dan ini yang saya punya warnanya adalah SS. Kemudian saya mau keluarkan dulu, ini adalah si RBA nya, masih baru ya.
Ya, baru sekitar 2 mingguan saya pegang Shell 2 dan nomornya yang saya punya di sana adalah DS2 313. Sama persis dengan seperti yang ada di kartu garansinya DS2 313. Ya, itu salah satu cara untuk mengecek keasliannya atau authenticity-nya. Oke, saya mau taruh sini dulu bahwa dibawakan juga nanti kita akan pakai yang ada saja, defaultnya aja. Sebenarnya defaultnya tuh kemarin di berapa ya, saya lupa. But anyway, masih ada di sini adalah 1,0. Ini adalah airflow pin. Airflow 1,0, 1,2, 1,3, 1,5 dan kemudian 2,0. Itu yang ada di bagian luar sini, diperlihatkan dan jelas gitu ya. Tapi selain 5 airflow ini ada juga airflow yang lain. Saya mau buka dulu, ada di bagian dalam. Ini kita juga ada gasket gitu ya, seal o-ring, silikon segala macam. Ini juga baut pengganti, baut cadangan disertakan juga. Plus ini yang perlu kita lihat karena mungkin nanti kita tidak akan bahas lagi karena sudah kita pakai yang nempel, yang default aja. Selain bahwa ada 5 yang ada di sini airflow pinnya, 1, 1,2, 1,3, kemudian 1,5 dan kemudian 2,0 mm airflow-nya. Di sini juga ada 2,5 mm airflow pin, tapi ini harus diganti gitu ya. Secara ini adalah pin positifnya, sementara yang di sini 3. Jadi ada 5 plus 2 plus 1 yang saat ini tertempel langsung. Itu sebagai saya pakai sebagai defaultnya, tapi nanti kita akan lihat. Tapi paling besar di sini saat ini adalah 2,5 dan 3. Kalau ada 1 gini berarti ya ini bisa dipakai untuk MTL style, berarti no problem untuk MTL. Tapi ya saya tidak sarankan karena untuk MTL style terus terang rasanya agak kurang, tidak terlalu oke banget. Aman gitu ya, jadi secara rasa ya oke-oke saja. Tapi saya mau singkirkan dulu ini kemasan dan kemudian shellnya. Kita langsung fokus ke bagian .shell 2 RPA ini, bahwa secara bentuk kurang lebih mirip gitu ya. Sekilas mirip bahwa dengan .shell V1 ini adalah yang sebelah kiri V1, yang sebelah kanan adalah V2. Perbedaan selain di warna hitamnya, perbedaan utama adalah di bagian bawahnya sini ya, di bagian airflow-nya. Ini yang paling utama, tapi secara lainnya dari menengah ke atas kurang lebih hampir sama. Makanya bisa dibilang mungkin secara desain deck hampir mirip. Kalau saya boleh buka dulu, kita mau lihat sekilas bahwa ya secara deck pun hampir sama. Yang ini adalah V2, yang ini adalah V1. Secara kasat mata tidak ada perbedaan besar gitu ya. Sekali lagi karena ini desainnya adalah desain penyempurnaan, bukan desain perombakan, makanya diambillah deck yang bentuknya persis plek, sama sekali sama, supaya hasil rasanya tetap familiar tapi ada detailing yang naik. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang mungkin tidak kasat mata, bahwa di bagian sini ini adalah wicking channelnya atau lubang atau sungai untuk menaruh kapas gitu ya. Ini dan ini berbeda, yang di V2 sedikit lebih lebar. Secara kasat mata tidak terlalu kelihatan, tapi sebenarnya ketika diukur dengan kaliper sepertinya akan kelihatan beda. Saya punya kaliper sih, tapi mungkin kalau di ini deh, saya mau kasih lihat sekilas bahwa antara V1 dan V2, oke, harusnya di zero dulu. Oke, sudah. Dan kalau di sini apakah ada bedanya? 2,3 mm dan kemudian yang bagian V2-nya, oh ternyata lebih sedikit. Ternyata ada, oh terlalu lebar. Ternyata sekitar 3,5. Oh no. Ya, sekitar 3,5. Oke, di sini stopnya. Oke, di situ. Ya, jadi ada sekitar 1 mili lebih lebar antara V1 dan V2. Kemudian untuk ukuran decknya secara lebar, kayak saya taruh di bagian sini deh. Kalau seperti ininya, Anda bisa dapatkan 11,3 mm, sementara yang di V2 lebih kecil sedikit. Tapi secara panjang ke sini 15,2 untuk V2, sementara di V1-nya adalah 15,5. Oh, lebih besar ternyata. Oh, berarti lebih padat mungkin. Terus ketinggian deh, kita coba ketinggiannya 12,3 kurang lebih, sementara yang di bagian sini ketinggiannya adalah 12, ya beda-beda tipis lah ya. Tapi kemudian apa yang paling membedakan? Kalau kita bisa lihat secara kasat mata tidak ada banyak perubahan, tidak ada banyak perbedaan, termasuk di dalam tanknya gitu ya, chambernya, chimney-nya itu juga tidak ada perubahan yang signifikan, hampir-hampir sama. Bahkan sampai juice chambernya ini pun perbedaannya juga sangat minim sekali. Kalau saya boleh katakan sepertinya tidak ada perbedaan di juice flow-nya. Hanya beda di
sedikit, mungkin sekian milimeter ya. Lubang di yang V2 ini katanya lebih besar daripada yang V1. Tapi secara kasat mata tidak kelihatan. Kita hanya bisa utama lihatnya dari versi yang, kalau saya mau lepas yang bagian sini dan ring ini saya lepas. Oke, kalau yang versi sebelumnya di versi 1 teman-teman sudah pernah lihat ini mungkin di channel lain, bahwa untuk kita menempelkan ke mod, kita mau wicking, kita mau coiling, itu kita perlu adaptor gitu ya. Ada adaptor terpisah yang dipasangkan ke V1. Jadi bentuk adaptornya adalah seperti ini. Di V1 kita harus pakai adaptor eksternal gitu ya, yang memang sudah dibawakan sih sebenarnya, cuman kita harus tempelkan seperti ini dan sedikit merepotkan menurut saya. Tapi ya itu selera aja. Kalau di V2 ini di bagian locking ring sini kita hanya perlu lepaskan bagian lock ring yang ini, dan kemudian di bagian bawahnya adalah sudah konektor 510 yang bisa disambungkan langsung dengan mod kesayangan Anda. Ini langsung bisa, tidak ada masalah. Dan kemudian kalau di versi sebelumnya kita perlu airflow setelannya hanya di bagian sini. Anda bisa lihat ketika ini sudah selesai, Anda sudah wicking, kemudian Anda pasangkan ring airflow-nya di bagian bawah ini, Anda kembalikan gitu ya, dan kemudian Anda setel dari sini. Hanya bisa dari sini aja ya, walaupun sebenarnya yang di bagian tengah ini bisa dipasang ya, ada airflow pin tambahan, tapi hanya ada satu. Di versi lama hanya ada satu, sementara pin yang ini pin yang loss gitu ya, 4 mm kurang lebih. Sekarang pun sama, pin tambahannya tanpa airflow pin tambahan, hanya airflow pin polosan aja, ini kurang lebih 4 mm dan cukup luas gitu. Tapi yang sekarang ya, kalau dulu pakai ring seperti ini untuk menyesuaikan airflow, dan kemudian kita harus putar-putar, dan kemudian agak ribet ya, terus terang agak ribet banget gitu ya, karena kita bisa setel sih memang, tapi untuk jempol atau jari yang agak gede agak susah. Kalau sekarang mereka ada di bagian bawah sini, kita bisa lepas yang plus ini, dan kalau Anda lepas ini, Anda mau pasangkan yang tadi saya kasih lihat ke teman-teman. Misalnya kita mau pakai untuk RDL style, jadi kita lepas bagian sini, bagian pinnya yang tengah ini dari bautnya, kemudian sudah dilepas, sisi yang positif kita lepas, dan kemudian kita perlu gantikan ke yang ini. Misalnya Anda mau pakai yang RDL 2,5 atau RDL dengan yang 3 mm yang sini, bisa. Tapi kemudian Anda harus lepaskan itu. Tapi kalau saya tidak mau pakai RDL itu deh, saya mau pakainya yang langsung kempot, gitu ya. Jadi melepasnya dari bagian sini udah cukup kelihatan. Saya mau pakainya untuk MTL style, saya mau pakainya yang 1,2 aja deh atau 1,3, saya mau pakainya pin yang biasa. Bisa, kita tinggal ambil pinnya dari yang tadi, yang ada di sini gitu ya, misalnya 1,3 ini, tinggal taruh di bagian tengahnya saja, dan kemudian kita tinggal tancapkan pinnya ke tengah sana, sudah 1,3 mm nempel. Ini ditempelkan ke bagian yang pin paling besar, yaitu yang kurang lebih 4 mm. Seperti itu ya, tapi kita mau nanti pakainya yang loss aja, jadi kita nggak pakai yang 1,3, atau kita mau langsung pakai yang full loss aja, yang plong. Dan selain airflow yang sudah ada, jadi airflow pin yang saat ini yang tanpa pin sama sekali, kita bisa juga setel dari bagian sini. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ternyata adalah airflow juga. Kalau yang sebelumnya pakai ring seperti ini, ring airflow yang seperti ini tadi, kalau yang versi sekarang kita tidak perlu pakai yang seperti itu. Kita pakainya adalah dengan ini saya kembalikan dulu deh supaya nanti tidak hilang, nanti jatuh kemana-mana. Nah, untuk merubah airflow yang bagian sini, dirasa misalnya airflow sini terlalu ngelos banget, kita sekarang pakainya ring yang seperti ini. Jadi ring ini yang tadi hitam-hitam ini sebenarnya bisa disatukan sama dengan ring yang bagian dalamnya. Kalau yang bagian dalamnya saja, yang di bagian sini ada dua, atas dan bawah ini, itu sesuai dengan bagian sini, bagian pin yang tengah ini gitu ya. Jadi airflow yang di bagian tengah. Kalau mau disetel dari eksternalnya, Anda silahkan pasang ring yang hitam ini, dan kemudian Anda tinggal mainkan aja ke kanan dan ke kiri, sesuaikan aja. Mau sesuaikan seperti ini juga bisa. Ya, tapi kita tahu dari mana Om ketika ini sudah setara atau segaris dengan yang bagian bawah. Jadi di bagian sini kalau teman-teman bisa lihat ini ada garis. Kelihatan ya di antara gearnya ini ada garis yang kita satukan ke bagian titik yang ada di bagian ya ini decknya. Jadi ketika nyatu seperti itu, otomatis yang bagian dalam ini tembus sampai ke sana. Ini plong sekali. Tapi kalau Anda mau kurangi lebih smooth, pengen lebih kecil airflow-nya, Anda tinggal geser, jadi si garis ini bergeser dari titik
gitu ya, tinggal seberapa ini tinggal mainkan. Jadi selain airflow yang ada di sini, sekarang juga ada airflow yang di bagian luar. Dan kemudian selain dua airflow tersebut, airflow ini merubah hambatan udara tanpa perlu merubah airflow pin yang di bagian sini gitu ya. Sekarang juga sudah ada penutup magnetik dari aluminium anodized. Base magnetic ini tujuannya adalah selain untuk menutup gap yang ada, saya tengahkan dulu ke sana, dia menutup seperti ini. Dia juga mempercantik, karena kalau sebelumnya teman-teman bisa lihat bentuknya, ya bentuknya seperti ini gitu ya. Sekarang di versi yang sebelah kanan, yang versi V2, lebih cakep, lebih cantik, dan kemudian lebih estetik, pastinya seperti itu. Dan kemudian ini juga bisa dipasang tanpa airflow ring. Saya pengen yang full polos, saya tidak mau dibingungkan dengan airflow ring yang ini. Oke, lepas aja, taruh simpan di wadahnya, kemudian kita bisa tempelkan seperti ini juga bisa, udah. Jadi langsung udaranya plong masuk ke bagian kidney tadi, lubang yang letter C tadi yang tembus ke bagian sini langsung ke bagian tengah gitu ya. Dan yes, kira-kira seperti itu beda utamanya antara keduanya. Terutama yang paling mempermudah sekarang adalah tidak ada 5-10 konektor tambahan. Jadi sekarang konektornya udah integrated, dibawakan di bagian dalamnya ada di situ. Dan yes, menarik, lebih mudah, lebih simple, lebih sederhana, walaupun secara flavor umumnya ya tidak terlalu banyak berubah, lebih familiar rasanya karena mendekati yang versi pertama, tetapi secara detailing ada perubahan sedikit. Jadi di situ yang akhirnya bisa menggeser rasa, walaupun flavornya familiar dengan versi dot shell yang pertama, di dot shell kedua ini ada sedikit pendetailingan rasa, detailing yang lebih naik, rasa yang lebih mendalam dan lebih smooth dan lebih ya serba detail lah di versi yang kedua ini. Oke, kita mau coba untuk wicking dulu deh. Saya siapkan alat-alat saya seperti tadi, bahwa kita tinggal lepaskan bagian ring dan konektor bagian bawahnya gitu ya, dan kemudian kita langsung tempelkan. Oh, yang locking ringnya ini dilepas dulu, ini adalah adapter ya sebenarnya. Kita masukkan, pasangkan ke mod kita ke sana, konektor 510, dan kemudian sudah. Nah, ini jadi jauh lebih mudah karena udah ada konektornya di sana. Kita jadi nggak perlu adapter tambahan. By the way, untuk coilnya saya pakai dari Sweet Cloud Coils. Ini adalah peruntukannya untuk Alien AIO RBA, khusus memang untuk RBA. Nanti hasilnya ada di 0,3 sekian, di bawah 0,4 harusnya. Pakainya nih 80, diameternya 2,5. Kira-kira seperti itu. Kita wicking dulu. Ya, wicking sudah beres. Kira-kira saat ini sementara saya dapat di 0,24 ohm, tapi ini belum final gitu ya. Dan pastikan setiap kali Anda selesai wicking, saya mau kasih zoom dulu deh supaya teman-teman cukup bisa melihat dengan jelas, bahwa pastikan sebelah sini Anda perlu raba dengan tangan, kawatnya tidak nonjol dan tidak kasar gitu ya. Karena kalau masih ada kasar-kasar, ini mungkin akan menyebabkan shorted. Jadi Anda perlu rapikan sedikit. Kalau tidak bisa dirapikan misalnya, Anda perlu dorong dengan jig Anda. Silahkan. Ini karena kalau seperti ini, misalnya terlalu nonjol, terlalu nongol, dia akan menyebabkan shorted dan tentu saja tidak bisa di firing. Kita perlu coba tempelkan ke sana, dan apakah masih shorted? Ternyata tidak. Kita firing di bagian dalam, teman-teman bisa lihat, oke, sudah nyala, dan kita tinggal rapikan sekali lagi, hilangkan hotspotnya. Kira-kira seperti itu. Oke, sementara di 0,27, 0,28, saya mau kapasin dulu deh. Yuk kita langsung wicking, sekaligus habis ini kita priming. Ya, sudah beres untuk wicking dan coilingnya udah aman. Kita tinggal tutupkan ke sana, dan sekali lagi silahkan dites seperti ini apakah aman. Oke, ternyata tidak ada shorted, berarti 0,28 25 watt ya, aman. Kawatnya tidak menyentuh ke samping. Itu pastikan, itu penting, karena selain aman dari kerusakan chambernya Anda, itu juga penting kalau tidak diamankan kawatnya di bagian kanan kiri, pastinya akan terjadi shorted. Dan kemudian kita tinggal pasangkan adapter ini yang di bagian sini ke sana, dan kemudian kita pasangkan ring airflow di bagian sini, tinggal sesuaikan. Terus dipasangkan juga, ini adalah base magnetiknya dari aluminium anodized ini, silahkan dipasangkan ke sana. Oke, apakah bisa seperti ini? Bisa, tapi tidak estetik.
pastinya seperti ini, menghadap ke sana supaya kita bisa memutarnya dari bagian depan gitu ya. Saya pasangkan komplitnya, tidak saya lepas supaya ya Anda bisa lihat. Dan kemudian saya mau pakai ini adalah .io V2 saya gitu ya, yang versi yang saya punya adalah seperti ini. Kita tinggal masukkan ke sana, kita mau tes dulu apakah aman. Ternyata dapat di 0,27 ohm, 34 watt. Saya coba. Oke, bisa. Ya, itu bisa ya. Ya, sudah bisa, aman. Saya mau isikan dulu sedikit. Kita pengisiannya sama dengan versi yang pertama dulu. Tidak ada bedanya untuk pengisian dan kapasitas tangki yang kurang lebih sekitar 3,5 mili. Pengisiannya ke sana, semprotkan ke sana, dan kemudian ya mau penuh atau enggak itu terserah Anda. Pastikan pada saat Anda mengisi seperti ini, filling tanknya ini, cek sekali lagi. Jadi tutup, mungkin Anda perlu isi setengah dulu aja. Cek dan apakah di bagian bawah ada leaking atau bocor-bocor. Saya pribadi jarang mengalami, tapi sekali lagi kalau Anda selesai isikan pertama kali, cek bagian bawah ini, kalaupun seandainya bocor, silahkan dibalik seperti ini. Biasanya perlu udara keluar dari ini ya, airflow yang bagian bawah ini supaya tekanannya hilang dulu dan kemudian Anda bisa kembalikan seperti ini. Tapi punya saya saat ini tidak bocor, aman sekali. Habis ini kita akan balik ke atas, kita akan ngobrol sedikit lagi tentang seperti apa performa .shell V2 ini setelah saya pakai kurang lebih 2 minggu ke belakang. Kita balik ke atas, let's check it out. So, itu tadi adalah close up-nya .shell V2 by Admisu. Oke, tadi saya pakai di sini ya .io V2, tapi ternyata saya ingat bahwa saya punya satu buah .io lagi, dan kemudian .shell V2 nya saya pasang di .io yang ini, yang warna merah. Ini adalah .io V3, dan next kita akan review ini. So, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena hanya di channel inilah teman-teman dapatkan informasi terupdate, terbaru, dan teraktual, plus terjujur dari kacamata seorang Vaporstalk. Oke, anyway, kita coba dulu tes uapnya. Saya hasil akhirnya dapat di 0,28 dengan 38 watt pemakaian powernya, 0,28 ohm. Airflow-nya terbuka lebar, dan seperti ini hasil uapnya .shell V2. Yuk. Wow. Ya. Kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu saya pakai .shell V1 dengan .io V2 itu selama sekitar setahun. Ya, lumayan panjang itu ya, lumayan lama, dan saya pribadi karena pemakaian cukup lama, jadi cukup hafal terhadap flavor output atau flavor core dari .shell V1. Kemudian kalau dibandingkan dengan .shell V2 ini yang saya pakai kurang lebih sekitar 2 minggu ke belakang, saya boleh katakan bahwa sama seperti yang saya tadi udah katakan, rasa atau core utamanya, flavor core-nya, rasa utamanya tetap familiar, tapi ada penambahan detail yang cukup berbeda dan cukup signifikan. Di .shell V2 ini lebih berasa sedikit lebih smooth, lebih terbuka secara airflow, detailingnya lebih naik, dan kemudian ada flavor yang lebih layering, yang lebih jelas, lebih nampak, dan cukup signifikan perbedaannya. Walaupun core utama rasanya tetap familiar dan tetap sama gitu ya. Jadi feelingnya .shell V1 tetap ada, tetapi dengan penambahan rasa yang jauh lebih baik karena ini ada di .shell V2. Dan kemudian saya boleh katakan bahwa selain weak channel yang diperdalam, tadi kita sudah lihat di close up, walaupun mungkin tidak terlalu jelas secara kasat mata, tapi secara ukuran ada beda-beda sekitar setengah mili gitu ya, sampai dengan 1 mili kurang lebihnya. Itu juga berpengaruh cukup besar terhadap ke density atau ketebalan flavor yang dihasilkan dari si kawatnya, karena wicking channelnya lebih diperdalam. Kemudian airflow tambahan yang sebelumnya hanya ada 1 pin airflow saja di .shell V1, di .shell V2 ini disediakan, teman-teman tadi udah lihat di close up, ada 5 pin tambahan, kemudian ada 2 positif pin tambahan plus 1 tanpa pin, yang saat ini saya pakai adalah tanpa airflow pin sama sekali. Itu jadi luas itu ya, otomatis jadi ada 8 pilihan flavor yang bisa dikombinasikan. Termasuk di dalamnya adalah, kalau teman-teman ingat, ada ring di bagian bawahnya
deck yang bisa disetel sesuai atau sedikit bergeser yang menyebabkan ada perubahan hambatan udara tanpa perlu merubah airflow pinnya. Jadinya pilihan udara yang masuk ke dalam deck, ke dalam chamber itu jadi sangat beragam sekali karena airflow ringnya jadi lingkaran gitu ya. Jadi pilihannya jadi sangat luas sekali. Plus nilai plus tambahan yang berikutnya adalah dulunya kita perlu, kalau kita mau coiling dan wicking, kita perlu adaptor tambahan untuk adapter 510 konektor gitu ya. Tapi di Dodge LV2 ini 510 konektornya sudah integrated, jadinya kita tidak perlu direpotkan membawa adapter kemana-mana. Plus itu sebuah nilai plus kalau seandainya Anda ganti coil, ganti kapas di satu vape store yang tidak menyediakan adapternya gitu kan. Anda tidak kerepotan karena ini tinggal dilepas aja di bagian bawahnya dan sudah ketemu, bisa dicolokkan ke mod atau ke ohmmeter. Kemudian ada base magnetic yang ya menambah cantik dan menutup gapnya. Kalau sebelumnya agak tampilannya polosan, sekarang jadi lebih kotak gitu, jadi lebih tertutup, lebih padat, jadi tidak ada gap sama sekali. Tampilannya secara visual jadi jauh lebih ganteng. Itu sebuah nilai plus yang juga bisa dibilang besar sekali. Kemudian bisa dipasang tanpa airflow ring, itu juga pilihan yang bebas-bebas aja gitu ya, boleh-boleh aja. Dan satu lagi yang mungkin perlu digarisbawahi jadi satu highlight buat teman-teman adalah, saya udah katakan tadi di awal bahwa Dodge LV2 ini hanya dibuat 600 pieces untuk batch pertama. Tidak tahu apakah nanti akan ada batch kedua dan batch berikutnya. Tapi yang pasti dan jelas adalah Dodge L2 ini adalah sebagai penutup seri Dodge L. Artinya tidak akan ada lagi Dodge LV3. Jadi bisa dibayangkan segitu limited editionnya untuk Dodge LV2 kali ini. Batch pertama hanya 600 pieces seluruh dunia. Batch kedua belum tahu kapan gitu ya, mungkin akan di launching tahun depan, itu pun kalau jadi. Kalau tidak jadi berarti ya hanya satu batch saja. Ya otomatis ini jadi sebuah nilai plus banget buat para kolektor. Kalau teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan, ya why not. Tapi kemudian saya sadar mungkin akan ada teman-teman yang bertanya, kalau saya udah punya Dodge L yang V1, apakah saya perlu ambil yang Dodge L V2? Saya bilang kalau Anda sebagai seorang mendang-mending lebih baik tidak usah. Tapi seandainya Anda punya dana berlebih dan seorang pecinta flavor, pengulik rasa, ada baiknya Anda cari, Anda dapatkan. Kenapa? Karena ya rasa yang dihasilkan antara Dodge L V1 dan V2 ada perbedaan yang cukup signifikan, walaupun core rasanya familiar dan ada kesamaan secara core rasa utama, tapi secara detailing cukup jauh berbeda. Dan itu yang membuat Dodge L kedua jadi lebih menarik. Plus apabila Anda seorang kolektor, ya pastinya nggak perlu disebut lagi ya. Kalau Anda seorang .geek atau .lovers, .maniac, pastinya Anda pengen harus koleksi Dodge LV2 ini, karena memang sekali lagi saya katakan diproduksinya tidak banyak. Ini sebagai penutup dari seri Dodge L yang sepertinya tidak ada Dodge L lagi yang lain. Jadi yes, ini adalah limited edition Dodge L. Sepertinya harus segera bergerak cepat sebelum kehabisan. Dan saya Boy dari Vapor Style, keep on vaping, stop smoking, maju terus vape in Indonesia.